mengejutkan. Tabiat Ardi di rumah pernah buat Nia Ramadhani ogah berjodoh. Terbongkar, kelakuan tak berdasar umur. Kisah cinta antara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri kerap mengundang perhatian khusus bagi fan dan netizen. Ardi Bakri ternyata di masa lalu pernah membuat Nia Ramadhani ogah berjodoh lagi dengannya. Tabiat anak Abu Rizal Bakri itu pernah dibongkar belak-belakan oleh istrinya. Saat itu, keduanya belum menikah. Ibu Mikaela Zalindra Bakri menyadari kebiasaan jelek suami. Meskipun mengetahuinya, ternyata sahabat Teresa Winatan itu tetap memilih Ardi Bakri menjadi imamnya. Sebelum menjadi keluarga dan pasangan seperti sekarang ini, ternyata Ardi Bakri tak pernah disukai Nia Ramadhani. Hal itu lantaran Nia Ramadhani mengetahui kebiasaan jelek bahkan sebelum keduanya menikah. Dalam sebuah kesempatan mengobrol dengan Jessica Iskandar, Nia Ramadhani belak-belakan masa lalu sebelum menikahi Ardi Bakri. Bertemu dengan anak Abu Rizal Bakri itu, Nia Ramadhani merasa ogah berjodoh dengannya. Hal itu lantaran saat bertemu di rumah mewah Ardi Bakri, Nia Ramadhani mendapati suaminya sangat lihai bermain perempuan. Di awal pertemuan dengan sang suami, Nia Ramadhani justru dibuat hilang feeling karena kelakuan sang suami. Secara belak-belakan, ibu 3 anak itu menyebut suaminya playboy kelas kakap yang punya banyak teman wanita. Menjalin hubungan dengan salah satu orang terkaya di Indonesia. Ternyata pemeran bawang merah bawang putih itu pernah dibuat ragu. Pasalnya, Ardi Bakri dikenal sebagai sosok pria yang selalu dikelilingi banyak perempuan. Nia Ramadhani dinikahi Ardi Bakri dalam usia yang masih terbilang sangat muda, yakni 19 tahun. Sedangkan saat itu, usia Ardi Bakri sudah menyentuh kepala 3. Tapi ternyata kelakuan Ardi Bakri tetap tidak mencerminkan usianya. Nia Ramadhani mengakui hal itu, bahkan menyebut usia memang tak bisa menjadi dasar perilaku seseorang. Sebenarnya menurut aku, umur tinggallah umur, karena kelakuan tidak bisa didasarkan pada itu juga, kata Nia Ramadhani. Nia Ramadhani mengaku mengenal Ardi Bakri karena sang suami adalah teman dari kakaknya. Awalnya cuma teman-temanan doang, cuma aku dari dulu nggak mau sama dia karena dia kan banyak banget ceweknya, sambung Nia Ramadhani. Ibu 3 anak ini menceritakan kalau di rumah yang ia tinggali sekarang, Ardi Bakri kerap membawa teman wanitanya untuk berkumpul. Dulu di atas itu, semua teman ceweknya tuh ada pada saat aku masuk. Aku gini, gak mungkin nih aku pacaran sama orang kayak gini, kisahnya. Nia Ramadhani pun merasa takut akan dijadikan kekasih keberapa oleh Ardi Bakri. Bisa jadi pacar keberapa, kata Nia Ramadhani mengingat kebiasaan lama suaminya. Namun setelah mencoba menjalin hubungan dengan Nia Ramadhani, Ardi Bakri berubah menjadi lebih serius. Dua-duanya semakin dewasa dan mulai berhenti macam-macam. Ya udah menikah, ungkapnya. Kini Ardi Bakri diketahui sudah menjalani pernikahan 10 tahun lamanya dengan Nia Ramadhani. Keduanya bahkan dikaruniai momongan berjumlah 3. Masing-masing dari anak Ardi dan Nia memiliki wajah yang lucu dan fisik yang mirip dengan orang tuanya. Sayangnya, saat ini Ardi Bakri dan Nia Ramadhani sedang tak bisa bersama anaknya. Hal itu tentu saja berkaitan dengan kondisi Nia Ramadhani yang harus menjalani rehabilitasi dengan Ardi Bakri. Meski begitu, Ardi Bakri sejak awal kemunculannya sudah identik dengan image konglomerat. Bahkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sendiri kerap menunjukkan kehidupannya sehari-hari yang lekat dengan kemewahan. Kendati hidup bergelimang harta, siapa sangka baru-baru ini suami Nia Ramadhani, Ardi Bakri, tak gengsi jajan siomay hingga menunjukkan cara unik memakannya. Dalam unggahan itu, ayah 3 anak tersebut tampak memajang potret dirinya saat berada di dalam mobil. Tak seperti biasanya, kali ini suami Nia Ramadhani tersebut tampak memamerkan beberapa bungkus plastik berisi jajanan siomay yang dibeli dari abang-abang. Tak hanya itu, ia bahkan juga memegang tusuk siomay.
Menariknya, bersama dengan hal itu, putra konglomerat tersebut juga menunjukkan cara unik memakan siomay. Siomay abang-abang ini, tahu nggak cara makan siomay ini yang paling enak? Tulis Ardi Bakri. Alih-alih menusuknya dengan tusuk siomay, Ardi Bakri justru menyarankan agar plastik di bagian atas ditutup dan makan dari ujung bagian bawah. Ardi menyebut bahwa cara makan itu merupakan cara makan terenak saat menikmati jajanan siomay. Percaya nggak percaya kalau biasanya makan itu harus dibuka plastiknya. Tapi kalau makan siomay ini enaknya plastiknya ditutup terus digigit ujung bawahnya. Terus diemut, tulis suami Nia Ramadhani tersebut seraya membubuhkan emoji tertawa. Di sisi lain, kelewat sabar. Orang tua Ardi Bakri tak keberatan lihat kelakuan sang menantu yang satu ini, Nia Ramadhani. Jadi, gue terusin. Hubungan Nia Ramadhani dan kedua orang tua Ardi Bakri kerap kali menjadi sorotan. Jauh sebelum tersandung kasus narkoba, Nia banyak menghabiskan waktu bersama kedua mertuanya, Abu Rizal Bakri dan Tati Murniatriati. Bahkan Nia mengaku sudah dianggap kedua mertuanya itu sebagai putri bungsunya sendiri. Saking sudah dianggap sebagai putri kandung, Nia mengaku pernah tidur bareng dengan kedua mertuanya tersebut. Dewi Fortuna seakan mengelilingi hidup Nia Ramadhani. Nia beruntung mendapatkan mertua yang mampu menerimanya dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Bahkan ayah dan ibu Ardi Bakri itu begitu sabar menghadapi kebiasaan Nia yang selalu bangun siang. Mulanya, salah seorang kru sempat melempar pertanyaan mengenai tanggapan mertua mengetahui kebiasaan buruk Nia yang kerap bangun siang. Mendengar pertanyaan itu, Nia mengaku hal itu bukanlah suatu hal yang terlalu dipermasalahkan oleh suami dan mertuanya. Nia mengatakan kalau kedua orang tua Ardi Bakri adalah sosok penyabar. Mereka juga mampu menghadapi Nia dengan segala kekurangan yang dimiliki sang menantu. Untungnya, mereka tabah ngadepin gue. Kayak jam 9 sampai jam 10, Nia udah bangun. Kan harusnya jam segitu udah bangun ya, masih di tempat tidur, jawabnya gitu. Alih-alih memperbaiki kesalahannya, Nia Ramadhani justru memanfaatkan kebaikan mertuanya dengan tetap melanjutkan kebiasaannya yang bangun siang. Baik kan? Harusnya sih mungkin buat orang lain bisa lebih mengoreksi diri atau lebih baik lagi. Kalau gue, kayaknya nggak apa-apa nih bangun jam segini. Jadi gue terusin. Jadi nggak ada kemajuannya, tutur Nia. Meski demikian, Nia pun mengaku tak sepenuhnya selalu bangun siang. Ia hanya kerap melanjutkan waktu tidurnya usai sarapan di pagi hari. Diakui Nia, tidur setelah sarapan adalah kenikmatan yang tak boleh ia lewati. Tapi, gue itu selalu bangun jam 6 atau jam 6.30. Makan terus tidur lagi. Itu tidur kedua yang paling enak. Itu paling nikmat. Jadi, kalau habis makan selesai terus tidur lagi 1-2 jam. Itu enak banget, imbuh Nia.